Oke, sekarang kita mulai pembahasan bab 38 dari Resnick dengan topiknya itu mengenai foton dan gelombang materi. Ini masih di cakupan fisika modern ya. Oke, ini dimulai dengan apa proposal atau apa ya, ide dari Albert Einstein 1905. Eh, Dia mempropos bahwa ini mengenai cahaya ya. Kan sebelumnya konsep cahaya itu hanya dipahami sebagai gelombang. Jadi ceritanya udah cukup paham kita ya dengan sifat-sifat gelombang dari cahaya ya. Kita punya fungsinya, persamaannya segala macam punya ya. Nah, Einstein ini memperkenalkan yang namanya foton ya. Foton. Jadi ini ya padanannya ada elektron, positron, proton, neutron gitu ya. Nah, ini foton. Kan foto tuh artinya cahaya ya. Jadi ini semacam partikel cahaya. Nah, di situ aja udah aneh ya. Cahaya yang sebelumnya dikenal punya sifat gelombang, sekarang juga diusulkan jadi seperti punya sifat partikel ya. Partikel yang namanya foton. Ini persamaan yang diajukan oleh Einstein bahwa energi dari sebuah foton itu adalah ini suatu konstanta konstanta fisis ya, konstanta dikalikan frekuensi dari cahaya tersebut. Konstantanya konstanta Planck dengan nilainya sangat-sangat kecil. Ini nilai konstanta Planck ya, dalam dua satuan yang berbeda. Ordernya 10 pangkat minus 34 joule sekon. Jadi ini kalau ada cahaya dengan frekuensi tertentu, dia punya energi sebesar tinggal frekuensinya dikalikan H-nya ya. Jadi ini seolah-olah kayak partikel ini. Sebuah partikel yang punya energi sekian gitu ya. Partikelnya partikel foton ya. Kemudian energi foton, energi cahaya atau foton ini juga terkuantisasi dengan nilai elementer sebesar HF ini nilainya. Jadi nggak bisa sembarangan nilainya. Nilainya adalah HF, nilai energi satu foton itu. Ya, ini contoh problem. Eh, ini ceritanya ada suatu lampu ya, lampu 100 watt gitu ya. Ya kayak lampu bolam di kamar Anda misalkan 100 watt gitu ya. Eh, Lampunya ceritanya ini monokromatik nih. Lampu monokromatik dengan panjang gelombang yang dipancarkan itu sama semua di 590 nm ya panjang gelombangnya. Ini yang ditanyakan itu eh, ada berapa banyak foton yang teremisi dalam setiap detiknya. 100 watt ini kan 100 joule per sekon ya. Laju energi si lampu 100 joule per sekon. Kita anggap ini ya seluruhnya berupa energi foton ini ya, 100 joule per sekon. Jadi kalau kita perlu ngitung ada berapa foton yang diemisikan atau dipancarkan setiap detik, ya kita tinggal hitung energi per foton dulu ya, energi per satu foton. Berapakah energi per satu foton? Barusan persamaannya. E sama dengan H kali F. F itu frekuensi ya. Panjang gelombang diketahui, frekuensi diketahui kan. C sama dengan F kali lambda kan ya. Jadi bisa kita hitung kayak gini nih. Ya kita sebut aja R ini ya. Laju emisi fotonnya kita sebut aja R. Sama dengan daya per energi satu buah foton ya. Dayanya 100 joule per sekon. Energi satu fotonnya kita hitung eh, ini jadinya ya. Frekuensinya diubah jadi lambda per C. Jadi daya kali lambda per Hc. Jadi laju emisi fotonnya dapat segini ya. Jadi ini bisa Anda bayangkan seolah-olah ini ada lampu 100 watt gitu ya, lampu 100 watt.
dia memancarkan partikel-partikel foton ya, dengan jumlahnya itu sekitar 3 kali 10 pangkat 20 foton setiap detiknya, gitu ya. Oke, sekarang kita bahas sebuah eksperimen. Eksperimennya ini dinamai atau dikenal sebagai eksperimen efek fotolistrik. Ini gini eksperimennya intinya. Ini ada, atau saya gambar di sini ya, biar agak gede, biar fokus. Ini ada suatu target metal tertentu ya, metal apa gitu ya, misal ya metal ya, aluminium atau emas, perak, tembaga gitu ya, logam. Si logam ini disinari gitu ya, disinari, diberi berkas cahaya. Nah, ketika disinari ini ternyata terjadi sesuatu nih di permukaan logam ini ya. Nah, agar lebih mudah mengamatinya, di sini bisa kita kasih beda potensial ya atau medan listrik ya. Misal medan listriknya arahnya ke sana misalkan ya, medan listriknya ke sana. Nah, ini kalau kita berasumsi bahwa yang terjadi di permukaan logam ini adalah elektronnya berhamburan keluar ya, karena adanya cahaya ini, elektron di permukaan berhamburan keluar. Nah, kalau dia sudah keluar dari bahan logam ini, metal ini, elektron di sini misalkan ya, sini ada elektron. Begitu ada medan listrik, dia akan mengalami gaya listrik ke sana ya. Jadi elektronnya pada ke sana semua ya, gitu ya. Jadi inti alat eksperimen ini kayak gini, simple. Ini target logamnya nih yang kuning target logam, ini berkas cahayanya ya, berkas cahaya. Kemudian di sini ada semacam apa ya, wadah gitu ya, wadah logam yang ini dihubungkan ke sebuah sumber potensial nih. Ini ya, ini hubungkan ke sini, targetnya hubungkan ke situ. Tujuannya untuk menciptakan medan listrik kayak gini nih, untuk mengarahkan elektron-elektron yang berhamburan ini ya, mengumpulkan. Anda lihat di sini ada sebuah variabel resistor. Jadi kita bisa atur polaritasnya. Misal saya ingin ini lebih positif dari si tabung pengumpul, bisa. Atau kalau saya geser ke sana, ini jadi lebih negatif dari tabung pengumpul. Target ini ya, target ini jadi lebih negatif dari tabung pengumpul. Jadi fleksibel. Saya tinggal geser-geser variabel resistor ini aja untuk membuat mana yang lebih positif ya, untuk ngatur elektronnya geraknya kemana. Nah, kemudian kalau asumsi tadi benar bahwa ada elektron-elektron berhamburan, berarti elektronnya misalkan yang ini saya set lebih positif ya, target lebih positif dari tabung pengumpul. Sorry, kebalik ya. Targetnya saya set lebih negatif dari tabung pengumpul. Target logam lebih negatif dari tabung pengumpul. Jadi begitu ada elektron yang terpental keluar dari material target ini, dia akan menuju tabung pengumpul ini ya. Dia akan menuju ke sana ya, karena tabungnya lebih positif. Jadi ada aliran elektron jadinya ya. Aliran elektron yang arahnya gitu ya, aliran elektron ya. Berarti kan ada arus listrik yang arahnya berlawanan dengan arah aliran elektron ya. Jadi ini digambarkan arus listriknya demikian arahnya. Elektronnya ke sana, arus listriknya ke situ dong ya. Kebalikan dari arah gerak elektron. Arus listrik yang terjadi ini bisa diukur menggunakan sebuah ampere meter ya, arus listriknya. Nah, kemudian tadi kan bisa saya ubah-ubah nih variabel resistornya ya. Variabel resistornya bisa saya ubah-ubah, bisa saya ubah ini jadi lebih positif sekarang ya targetnya ya. Cupnya jadi lebih negatif. Apa yang terjadi? Elektronnya elektron negatif, tabung pengumpul negatif ya.
Jadi kan saling tolak-menolak ya, negatif dengan negatif ya. Jadi saya bisa atur-atur agar elektronnya itu, nggak ada yang sampai atau istilahnya cuma sampai situ tapi nggak bergerak lagi atau nggak ada yang berhasil mencapai tabung pengumpul ini. Jadi intinya gini deh, ini ada elektron nih, partikel elektron ya lagi gerak ke sana gitu ya. Tapi di sini di plat logam yang ini saya set muatannya negatif ya, muatannya negatif, lebih negatif daripada plat yang ini. Kan elektron negatif, ini negatif tolak-menolak ya. Jadi dia awalnya punya energi kinetik tertentu gerak, tapi di sini ada gaya yang menolak. Jadi dia nggak berhasil nempel, cuma sampai aja, nggak berhasil nempel ke plat negatif ini gitu ya, konsepnya. Nah, ketika, hal tersebut terjadi, ini kan berarti seluruh energi kinetik elektron berubah jadi energi potensial ya. Energi kinetik elektron yang gerak ke sana nih, misalnya ada K ya, seluruhnya berubah jadi energi potensial. Anda ingat persamaan untuk energi potensial listrik, yaitu Q kali V ya, Q kali V energi potensial listrik. Dengan Q adalah muatan si elektron, jadi kita bisa tulis kayak gini dong ya, energi kinetik maksimum sama dengan, ya ini QV sebenarnya, QV atau E kali V ya. Di mana V ini adalah beda potensial antara, si target logam ini dengan tabung pengumpul. Jadi V ini kita sebut sebagai stopping potential karena dia berfungsi ya menghentikan ya, menghentikan atau apa, menyetop gitu si elektron yang sedang menuju ke arah dia. Jadi ini stopping potential. Sampai sini ada pertanyaan dulu mengenai, eksperimen efek fotolistrik. Oh ya, ini kenapa ada subscript max, ini artinya energi kinetik maksimum ya. Karena elektron yang terpental dari permukaan logam target ini energi kinetiknya bisa macam-macam, punya distribusi ya. Nah, ini kita ngatur si, variabel resistor ini sedemikian sehingga beda potensial antara target dan tabung pengumpul ini nilainya, match gitu ya, sesuai dengan elektron yang paling kenceng larinya, yang punya energi kinetik maksimum ya. Jadi dengan kata lain seluruh seluruh elektron yang terpental dari target ini nggak ada yang berhasil sampai nempel di tabung pengumpul, karena semuanya udah di-stop dengan beda potensial ini. Silakan sekiranya ada pertanyaan mengenai eksperimen ini. Nah ini, kalau yang barusan saya jelaskan ini ya dipahami dengan baik ya, menggunakan, fisika elektrodinamika yang sebelumnya juga sudah bisa dipahami dengan baik, gampang, nggak ada masalah sama sekali. Nah, masalah mulai muncul ketika si berkas cahaya ini intensitasnya dinaikkan. Intensitasnya ya, intensitas itu kan, laju transfer energi kan, satuannya watt per meter persegi. Joule per sekon meter persegi ya, laju transfer energi. Sorry sebentar.
Oke, kita lanjut lagi. Oke, tadi ceritanya intensitas cahaya ini. Jadi ini yang saya jelaskan ini adalah, inti dari, fotolistrik ya. Jadi semoga Anda bisa memahami penjelasan saya. Intensitasnya dinaikkan, intensitas intensitas itu Anda sudah tahu dia, sebanding dengan E kuadrat ya, amplitudo dari medan listrik kuadrat ya, intensitas ya. Jadi, ya kurang lebih bisa dibayangkan kalau ini ada satu gelombang cahaya gitu ya, intensitasnya dinaikkan itu saya tambah, fasenya sama gitu ya, fasenya sama, saya tambah, apa yang terjadi, resultannya, amplitudonya akan naik ya. Misalkan nih gelombang-gelombang cahayanya 3 gelombang cahaya amplitudenya sekian, saya jumlahkan resultannya kan jadi amplitudenya besar ya, tuh amplitudenya ya. Intensitas sebanding dengan E kuadrat, amplitudo dari komponen medan listrik ya. Nah, jadi kalau saya tambah intensitasnya, dengan kata lain ini bisa Anda bayangkan saya tambah, saya bikin lampu di sini makin terang ya, saya bikin makin terang gitu lampu di sini. Ini amplitudonya naik, jadi kan harusnya harusnya energi, kinetik si elektron yang terpental makin besar dong, ya kan? Dengan saya menaikkan intensitas, amplitudenya naik ya. Jadi Anda bisa bayangkan ini kayak dilempar-lempar elektronnya dengan medan listrik ini ya. Kan elektron begitu ada medan listrik kan dia mengalami gaya listrik ya, gaya elektrostatik. Sekarang medan listriknya jadi besar amplitudonya. Jadi kayak dia kayak diguncang-guncang di dalam situ elektronnya ya. Makin besar amplitudo, harapan saya adalah atau prediksi saya energi kinetik elektronnya naik dong harusnya ya. Tapi dari eksperimen ini itu tidak teramati, tidak terjadi ternyata prediksi fisika klasik tersebut ya. Jadi walaupun saya bikin lampu di sini makin terang, intensitasnya makin tinggi, ternyata energi kinetik maksimum elektron yang terpantul di sini ya, ini tidak naik ternyata, atau stopping potensialnya tetap. Hal tersebut tidak bisa dijelaskan menggunakan fisika klasik, nggak bisa ya. Lalu gimana menjelaskannya? Yang bisa menjelaskan adalah tadi ya, proposal Einstein tadi, bahwa satu berkas cahaya itu membawa energi sebesar H kali F. Gimana penjelasannya? Jadi simpel kalau pakai E sama dengan H kali F. Eh, jadi penjelasannya adalah bahwa setiap elektron di material logam ini dia berinteraksi dengan satu berkas cahaya atau satu foton berinteraksinya, satu elektron, satu foton interaksinya. Jadi energinya energi satu foton. Berapakah energi satu foton? E sama dengan H kali F tadi ya. Aduh ini notasinya sama, jangan bingung ya. Ini medan listrik, ini energi nih, beda-beda. E sama dengan H kali F ya. Jadi kalaupun saya naikkan intensitasnya, selama frekuensinya sama, ya energinya sama ya, sama energinya. Intensitas saya naikin, nggak ngaruh ke frekuensi kan ya, nggak ngaruh. Frekuensinya sama, panjang gelombangnya sama, energi per fotonnya sama. Jadi energi yang berinteraksi dengan satu elektronnya sama juga ya. Jadi itu penjelasan kenapa walaupun saya bikin lampunya makin terang, energi kinetik maksimum si elektron tidak naik, tapi tetap sama. Jadi ini cuma bisa dijelaskan, oke nggak cuma oleh ini sih, tapi setidaknya oleh fisika klasik tidak bisa dijelaskan ya. Ini bisa dijelaskan salah satunya dengan teori foton dari Einstein ini. Itu inti dari eksperimen fotolistrik ya, semoga bisa dipahami. Ini eksperimen, hasil eksperimen yang pertama mengenai kamaks yang kenapa tidak naik walaupun lampunya saya buat makin terang atau intensitasnya makin tinggi ya, itu yang pertama. Sekarang ada hasil kedua lagi, sekarang lampunya bisa saya ubah-ubah warnanya ya.
Saya ubah warna kan berarti saya ubah-ubah lambdanya tuh. Warna lampu tuh lambda saya ubah-ubah ya. Lambdanya saya ubah atau ya frekuensinya berarti bisa saya ubah-ubah ya. Sekarang kalau menggunakan teori bahwa cahaya itu, sebuah gelombang, berapapun lambda, berapapun frekuensinya, dia tetap bisa, apa, memberikan energinya pada elektron di dalam material logam tadi kan ya. Jadi anggap aja ini gelombangnya nih, lambang lambdanya sekian, frekuensinya sekian, kan dia punya komponen medan listrik ya yang naik turun nih, komponen medan listriknya ya. Jadi kalau di situ ada elektron, elektronnya akan gerak naik turun ya. Gerak naik turun, dia menyerap energi dari gelombang ini sampai akhirnya dia terpental keluar gitu ya, lama-lama ya. Jadi mau lambdanya, mau frekuensinya berapapun, si elektron ini akan tetap terpental keluar dong harusnya, menurut fisika klasik ya. Nggak masalah lambdanya berapa, F-nya berapa. Tapi lagi-lagi hasil eksperimen tidak menunjukkan hal tersebut. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa ada nilai frekuensi tertentu, frekuensi minimum tertentu ya, atau disebut cut off frekuensi, di mana kalau frekuensinya saya turunkan di bawah itu, elektronnya tidak lagi terpental dari permukaan logam, nggak ada lagi elektron terpental. Itu juga nggak bisa dijelaskan oleh fisika klasik ya kenapa seperti itu. Harusnya kan mau berapapun lambdanya, berapapun frekuensinya tetap bisa terpental. Tapi enggak, ternyata ada cut off frekuensi, frekuensi minimum, di mana di bawah itu efek fotolistrik tidak lagi teramati, elektronnya tidak lagi terpental dari permukaan logam. Jadi fisika klasik gagal di situ ya. Nah, sekarang gimana bisa dijelaskan menggunakan proposal Einstein tadi, ide foton dari Einstein. Ya, bahwa energi foton itu sama dengan E sama dengan HF ya. Jadi si elektron itu kan dia eh, somehow terikat ke atomnya di dalam logam itu ya. Si elektronnya terikat ke dalam atomnya, tiap elektron, di mana ikatan tersebut dimodelkan atau disebut sebagai fungsi kerja atau work function ya, fungsi kerja. Kalau elektronnya sama sekali nggak ada ikatan kan ya dia udah kabur dari dulu ya, udah lari kemana-mana. Tapi jadi kan ini tentu ada ikatan tertentu ya dengan material logam tadi, itu fungsi kerja. Nah, gimana caranya elektron ini bisa kabur dari material logam? Si ikatan ini harus kita putuskan ya. Ya anggap aja nih ditaliin gitu ya, ini talinya nih. Elektron ditaliin ke material logam, tali ini harus kita putuskan. Tali ini fungsi kerja ya harus kita putuskan dengan menyuplai energi ya. Energinya adalah H kali F. Jadi elektron ini akan bisa kabur, bisa lari jika energi yang disuplai at least sama dengan ya kekuatan tali ini gitu ya. Besarnya fungsi kerja. Energi yang disuplai minimal banget sama untuk memutuskan ikatan ini. Elektronnya bebas ya. Kalau energi yang disuplai lebih besar dari yang diperlukan untuk memutuskan ikatan ini, maka ya dia akan punya energi kinetik sebesar K, gitu ya. Jadi persamaannya adalah energi yang disuplai oleh cahaya atau foton nih, HF ya, ini sama dengan energi yang diperlukan untuk memutus ikatan elektron dari induknya gitu ya, dari logamnya. Di mana kalau masih ada sisa nih, energi cahaya, kalau masih ada sisa, dia akan menjadi energi kinetik dari elektron ya. Itu artifisis dari persamaan ini. Sampai sini ada pertanyaan? Ini kamaksnya bisa kita gunakan persamaan yang sebelumnya ya. Yang ini nih, kamaks sama dengan E V stop. Jadi HF sama dengan E V stop tambah pi. Hasilnya ini ya.
Kenapa perlu dituliskan seperti ini? Anda lihat grafiknya nih. Anda lihat grafiknya, sumbu Y itu stopping potential ya. Sumbu X itu adalah frekuensi. Hasil eksperimennya, titik hitam ini nih hasil eksperimennya. Yang kita bisa buat regresi linear, jadi garis hijau ini ya. Jadi ini persamaan garis lurus kan? Persamaan garis lurus yang gradiennya sekian. Stopping potensial sebagai fungsi dari frekuensi. Ya ini. Ini stopping potensial, ini gradien garisnya nih. Gradien garis hijau ini. Ini ya di sumbu X-nya kan frekuensi ya, ditambah suatu konstanta gitu ya. Oke, lanjut. Oke, contoh soal lagi. Contoh soal ini kita diminta untuk tentukanlah fungsi kerja dari eh, grafik yang sebelumnya ya, grafik ini. Anda diberikan data seperti ini ya, diminta menentukan fungsi kerja. Gimana kita bisa menentukan fungsi kerja? Fungsi kerja itu ini ya, lambang pi ini, fungsi kerja work function. Kita lihat cut off frekuensinya nih. Ini cut off frekuensi nih. Cut off frekuensi itu tadi kan artifisisnya dia energi minimum yang harus diberikan foton untuk melepas elektron ya. Jadi hanya untuk memutus ikatan ini aja nih, hanya untuk memutus ikatan alias energi kinetiknya nol. Jadi elektronnya udah bebas, tapi dia diam aja, nggak punya energi kinetik ya. Energi kinetiknya nol. Jadi kita bisa pakai data di sini nih, cut off frekuensi ya. Cut off frekuensinya ini kurang lebih 4, 5, ini 5,5 ya, 5,5 kali 10 pangkat 14 Hz cut off frekuensinya. Kita gunakan persamaan fotolistriknya dengan Kmax-nya 0 ya, karena cut off frekuensi, HF sama dengan pi. Ya udah langsung ketemu pi-nya. Konstanta Planck dikalikan frekuensinya. Nih hasilnya. Ini konstanta Planck dikalikan frekuensinya 5,5 kali 10 pangkat 14 Hz. Oke, Einstein tidak berhenti sampai situ ya. Setelah dia menyampaikan ide bahwa mengenai foton itu seolah-olah partikel. Nah, karena foton ini seolah-olah partikel, jadi dia harusnya punya momentum juga dong ya. Dia bisa berinteraksi dengan material lainnya in terms of momentum dong. Karena dia kayak partikel kan. Jadi Einstein lanjut dengan menyampaikan ide bahwa momentum sebuah foton atau momentum cahaya kan aneh tuh ya. Sebelumnya orang ya nggak mengenal ya masa gelombang punya momentum gimana? Yang punya momentum itu partikel gitu. Sekarang Einstein bilang cahaya punya momentum yang nilainya bisa diekspresikan dengan persamaan ini. Momentum dari foton P sama dengan Hf per C atau H per lambda momentum foton. Ini foto listrik tuh 1905 ya. Terus eh, ini saya lupa tahunnya, tapi beberapa tahun kemudian ada ya ilmuwan gitu ya, Pak Compton, dia mikir gimana caranya untuk menguji ide Einstein ini apa benar foton itu punya momentum, karena aneh. Kok gelombang punya momentum tuh absurd gitu ya, kok aneh banget. Dia punya ide melakukan eksperimen seperti ini. Ini eksperimen Pak Compton ya. Di sini ada suatu target, material target, kemudian diberi berkas cahaya dengan panjang gelombang datang lambda ya. Terus setelah menumbuk target ini dia berinteraksi, si cahaya ini mengalami scattering ya, scattering. Cahayanya mengalami scattering, berkas scatteringnya bisa diamati menggunakan detektor. Detektornya ini fleksibel, dia bisa gerak bulat gini ya ke sana kemari nih. Anda bayangkan ini bisa muter-muter nih. Detektornya bisa muter-muter dengan sudut tertentu, sudut pi tertentu ya.
Nah, kemudian ini hasil eksperimen yang teramati oleh Pak Compton ya. Ini sekali lagi definisi sudutnya ini nih. Nih, definisi sudut pi ya. Ini definisi sudut pi. Di sini Anda lihat diukur diamati beberapa sudutnya. Sudut 0, panjang gelombang yang teramati. Eh, oh ya, tadi panjang gelombang sinar datangnya 71 pm. Ini ya, panjang gelombang ini nih, 71 pm. Sekarang untuk sudut 0 yang teramati, panjang gelombang dari cahaya yang mengalami scattering sekitar 71 juga nih, sekitar 71. Untuk sudut 45, jadi gini ternyata ya, 45 ya belum terlalu jelas lah. 90 ini ya, jadi puncak panjang gelombangnya jadi ada dua nih, tuh. Untuk sudut 135 kayak gini hasilnya. 0, 45, 90, 135 ya. 135 ini terlihat dengan jelas ada dua puncak ya. Satu di sekitaran 71 pm. Ini panjang gelombang sinar datangnya tadi ya, 71 pm. Satu di sekitaran 75-an pikometer. Satu lagi. Nah, ini aneh ya. Aneh dan nggak bisa dijelaskan oleh fisika klasik. Lagi-lagi nggak bisa dong. Karena kalau fisika klasik dia nganggap eh, cahaya itu gelombang gini aja ya, gelombang gini, terus diserap oleh elektron. Elektron nih. Elektron nyerap energi, dia gerak bolak-balik. Tuh ya, dia gerak ke atas ke bawah, dan dia mancarin lagi gelombang dengan panjang gelombang yang sama ya. Jadi panjang gelombang datang sama dengan panjang gelombang yang dipancarkan oleh elektron, sama dong. Kalau menurut fisika klasik, prosesnya cuma gini aja. Jadi nggak boleh ada perubahan panjang gelombang, tapi eksperimen menunjukkan berubah panjang gelombangnya. Sinar datangnya 71, yang sinar scatteringnya jadi 75, jadi makin panjang, ada perubahan. Nah, ini bisa dijelaskan dengan ide Einstein tadi bahwa berkas cahaya itu atau foton dia punya momentum. Jadi kita anggap sekarang berkas cahayanya kita perlakukan seperti partikel aja. Dan kita bisa gunakan konsep mekanika ya. Ya, mekanikanya mekanika relativistik. Konsep mekanika untuk melakukan analisa interaksi antara foton dengan elektron sekarang. Ini ya. Ini ilustrasinya, ilustrasi eh, cahaya ketemu elektron gitu ya. Kalau kalau dia kebetulan tidak numbuk elektron ya dia lewat-lewat aja gitu ya, lewat-lewat aja, panjang gelombangnya nggak berubah. Kalau kebetulan dia numbuk elektron, ini jadi kayak ya kelereng ya, kelereng numbuk gitu, elektronnya terpental, cahayanya scattering ke sana ya, gitu ya. Atau bisa back scattering juga. Ini lurus saja gitu ya, cahaya ke sana, nubruk numbuk elektron, balik ke sana gitu ya. Bisa macam-macam. Jadi yang ini sudutnya bisa macam-macam ya. Di sini definisinya ini sudut pi tadi, sudut hamburan cahaya, scattering itu hamburan ya. Satu lagi theta, ini sudut hamburan elektron. Kita mulai dari analisa energi dulu yang lebih mudah. Analisa energi adalah energi foton datang HF ya. Nih, foton datang kan energinya HF, Hc per lambda ya. Ini sama dengan setelah tumbukan. Oh, bentar. Setelah tumbukan, energinya terbagi dua ya. Satu, dibawa oleh cahaya yang terhambur, satu lagi dibawa oleh elektron ya. Jadi ada energi cahaya yang terhambur, scattering, dan energi kinetik elektron yang terpental. Gampang ya, analisa energi. Eh, Oke, energi kinetiknya kita perlu pakai yang relativistik ya.
Karena elektronnya bisa bisa, very high speed, kita udah punya ya, ini juga dari Einstein, ini kinetik relativistik udah punya, kita gunakan, eee, mc kuadrat kali gamma min 1 ya, kita dapat seperti ini ya. Ini adalah analisa energi dari kejadian ini. Sekarang kita lakukan analisa momentum, dengan menganggap ini seolah-olah tadi ya ada partikel menumbuk partikel lainnya, partikel ini lari ke sana, partikel itu lari ke situ gitu, analisa momentum. Momentum momentum sebelum tumbukan ya cuma dimiliki oleh foton ya, cuma dimiliki oleh foton. Besarnya berapa? Ya kalau kata Einstein sih H per lambda ya. Kalau kata Einstein H per lambda momentum awal. Jadi Anda lihat di sini ini untuk sumbu X. Ini untuk sumbu X. Momentum awalnya H per lambda ya. Momentum akhirnya nih, ini proyeksi terhadap sumbu X. Ini proyeksi terhadap X adalah cos pi ya. Momentum kali cos pi. Sama satu lagi tadi di sini ada elektron ya, sudutnya theta. Ya kan? Sudutnya theta, jadi momentum elektron cos theta. Tuh, cos theta ya. Ini gambarannya di. Aduh, ini saya bersihin dulu deh, kotor banget. Gambar ini ya. Ada pi, ada theta. Diurai terhadap sumbu X kan cos ya. Jadi ini ada cos pi, itu ada cos theta, sumbu X. Momentum sumbu Y, kondisi sebelum tumbukan, nggak ada. Kan fotonnya bergerak hanya di sumbu X ya. Jadi momentum sumbu Y-nya 0. Setelah tumbukan ada. Ini proyeksi terhadap Y ada ya. Ini proyeksi terhadap Y juga ada elektron. Jadi ini sin dan sin. Diurai terhadap sumbu Y. Sekarang digabung nih persamaan ini ya. Digabung persamaan analisa energi dan analisa momentum, akhirnya kita bisa dapat persamaan pergeseran Compton. Ini dia persamaannya. Ini definisi pergeseran Compton ya, delta lambda. Sama dengan H per Mc 1 min cos pi. Jadi bisa dijelaskan dengan baik ya, menggunakan ide Einstein bahwa cahaya itu punya momentum. Punya momentum bisa berinteraksi layaknya partikel dengan elektron, jadi dia bisa mengalami perubahan panjang gelombang karena energinya berubah tadi ya dengan menggunakan analisa energi dan analisa momentum linier ya. Contoh soal lagi. Contoh soal katanya ya ini eksperimen Compton ya, digunakan panjang gelombang sinar datangnya 22 pm, kemudian terdeteksi apa nih? Bentar. Terdeteksi sinar terhambur itu pada sudut 85 derajat. Ditanyakan pergeseran Compton dari berkas yang terhambur tersebut ya. Ya tinggal pakai rumus aja ini sih ya. Rumusnya ini nih. Tinggal digunakan aja ya rumusnya. H per MC, H per MC 1 min cos pi. Pi-nya berapa? 85 ya. Masukkan dapat ya pergeserannya. Jadi eh, panjang gelombang sinar datangnya 22, sinar terhamburnya 22 tambah 2,2 ya. Karena berkas cahaya dengan panjang gelombang yang lebih panjang itu energinya lebih rendah. Kan yang terhambur energinya harus lebih rendah ya, karena sebagian ditransfer ke elektron. Jadi yang terhamburnya adalah 22 tambah 2,2 pm. Berkas terhamburnya itu panjang gelombangnya lebih panjang, frekuensinya lebih pendek. Intinya energinya harus lebih kecil dari berkas sinar datang, gitu ya. Pertanyaan B, ditanya persentasi dari energi sinar datang yang ditransfer ke elektron.
sinar datang, kejadian tumbukan ya, dia energinya berkurang dan ada yang ditransfer ke elektron. Ini yang ditanya nih, yang ditransfer ke elektron ini berapa persen dari sinar datang yang ditanya ya. Kita bisa tuliskan seperti ini ya. E ini energi awalnya, energi sinar datang, ini nih, sinar datang ya. E aksen sinar terhambur, berkas saya terhambur, E aksen. Jadi E min E aksen per E kan, fraksinya atau persentasenya ya. Jadi ya HF min HF aksen per HF. Ya dapat lah, ini tinggal dimasukkan aja ya. Di sekitar 9% dari energi sinar datang, dia ditransfer ke elektron yang terpantul ini. Gitu ya. Nah, setelah Einstein menyatakan ide-idenya yang sangat-sangat revolusioner, mengejutkan, mengagetkan semua orang, beberapa waktu kemudian ada eh, ini saat saat memikirkan hal ini, De Broglie ini masih mahasiswa ya di Prancis, belum lulus nih, mahasiswa saya lupa ya S3 kali ya, mahasiswa S3 De Broglie ini. Jadi si Mas De Broglie ini katanya bacanya De Broglie katanya ya, tapi saya bilang De Broglie aja lah. Ini dia dapat ide bahwa fisika itu biasanya simetris ya. Saya berapa kali bilang fisika itu biasanya simetris tuh biasanya. Jadi kalau Einstein bilang bahwa cahaya punya momentum, De Broglie bilang sebaliknya pun berlaku, kata De Broglie. Berarti partikel juga punya panjang gelombang berarti, karena fisika biasanya simetris. Gelombang punya momentum, berarti partikel punya panjang gelombang, kata dia, dibalik ya. Apa yang di statement dari Einstein, ide dari Einstein dibalik sama dia. Jadi simpel aja, dia pakai aja persamaan Einstein dibolak-balik sedikit ya, bahwa panjang gelombang dari partikel bergerak itu adalah H per P, kata de Broglie. Jadi intinya dia bilang, kalau Einstein bilang kan bahwa cahaya itu selain punya sifat gelombang, punya sifat partikel juga, Einstein bilang. De Broglie bilang fisika itu simetris, berarti partikel bergerak pun punya sifat gelombang, kata de Broglie. Nah, ini ngetesnya cukup mudah nih ngetesnya. Ngetes sifat gelombang kan mudah ya. Kita tes saja bahwa tes difraksi ya. Bahwa kalau suatu fenomena punya sifat gelombang, dia harus mengalami difraksi. Jadi gampang nih eksperimennya nih. Kita tinggal pakai elektron gun ya. Jadi suatu ya alat yang memancarkan elektron dilewatkan celah sempit. Kalau benar partikel itu punya sifat gelombang, maka berkas elektron tersebut harus mengalami difraksi. Kalau partikel biasa dilewatkan celah kecil gitu ya, ya dia lewat-lewat aja ya, berkasnya nggak akan ada difraksi. Jadi proyeksinya di layar ya gitu aja kalau dia partikel biasa. Tapi kalau partikel ini punya sifat gelombang juga, jadi ada difraksi. Jadi harus di layar, harus teramati pola difraksi ya. Jadi eksperimen dilakukan dan hasilnya benar. Berkas elektron mengalami difraksi ya. Ini pola difraksi yang teramatinya ini kurang lebih ya. Ini difraksi celah lingkaran ya, Fresnel pattern teramati ya. Jadi ini confirm nih, betul ya. Sejak itu konsepnya dikenal sebagai dualisme gelombang partikel ya. Gelombang ya, semua hal itu punya punya sifat gelombang dan punya sifat partikel. Dualisme gelombang partikel. Cahaya punya sifat gelombang, punya sifat partikel juga. Demikian juga mahasiswa yang sedang jalan kaki itu dia bergerak ya, mahasiswa jalan kaki, dia punya sifat partikel tentu saja ya. Dia jalan kan punya V, punya momentum ya. Tapi kita juga bisa hitung panjang gelombang mahasiswa tersebut berapa meter ya. Dualisme gelombang partikel. Contoh soal. Ya, ini contoh soalnya. Ada elektron punya energi kinetik 120 elektron volt. Ditanya berapakah panjang gelombang de Broglie-nya. Lambda sama dengan H per P ya.
hanya konstanta Planck. P-nya mungkin ada pertanyaan, P-nya harus pakai persamaan momentum klasik atau relativistik, Pak? Sekarang di contoh ini kebetulan energi kinetiknya cuma 120 elektron volt ya. Ini kalau kita bandingkan dengan energi diam dari elektron, energi diam itu mc square ya, mc kuadrat. Energi diam elektron itu sekitar eh, setengah mega elektron volt ya. Nah ini ini kan jauh lebih kecil ya. Energi kinetiknya jauh lebih kecil dari energi diamnya. Jadi ya pakai persamaan energi kinetik klasik pun masih oke lah. Ini persamaan energi kinetik klasik ya. Tapi kalau mau akurat banget ya silahkan gunakan aja yang persamaan energi kinetik atau persamaan momentum relativistik ya, yang gamma mv. P sama dengan gamma mv ya. Gamma mv, walaupun gammanya yang nggak jauh-jauh dari satu, karena ini energinya kecil ya. Jadi kalau mau akurat banget, pakai yang persamaan momentum relativistik, tapi khusus untuk contoh ini, masih bisa lah pakai persamaan momentum klasik. Jadi hitung P-nya, lambdanya adalah H per P, dapat ya. Jadi ini menggambarkan sifat gelombang dari elektron yang bergerak. Selesai ya materi bab 38. Silahkan barangkali ada pertanyaan.